dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudara para pemirsa sekalian, salah satu persoalan pelik yang dihadapi oleh manusia di abad modern ini adalah bagaimana menata hidupnya. Tidak hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana ia berhubungan dengan orang lain dan bagaimana ia berhubungan dengan Sang Penciptanya. Manusia adalah makhluk yang merdeka, makhluk yang tidak pasif, satu makhluk yang senantiasa bergerak, berdinamika dalam kehidupannya. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa adanya orang-orang di sekitarnya. Relasi-relasi kehidupan itulah yang kemudian sering membuat manusia sulit menata kehidupan itu sehingga kehidupan ini menjadi harmoni, kehidupan ini berjalan sebagaimana mestinya sebuah kehidupan. Seorang filosof berkebangsaan Denmark bernama Søren Ebbe Kierkegaard mengatakan bahwa manusia dalam menjalani eksistensinya itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah manusia yang disebut dengan Homo accessoris. Dan manusia yang kedua adalah termasuk kategori adalah Homo etis. Manusia yang kategori pertama adalah manusia yang memiliki karakter hanya untuk mementingkan kehidupan dunianya, ataukah hanya untuk mementingkan kenikmatan duniawi saja, seperti jabatan, memperkaya diri, berpoya-poya, hidup hura-hura, bahkan orang rela menjual harga dirinya demi sebuah satu menumpuk perkara material dalam hidupnya, demi memenuhi sebuah kebutuhan pragmatisnya. Dan barangkali sering melupakan yang namanya homo etis. Homo etis inilah yang akan mengantar manusia menuju sebuah perjalanan puncaknya. Perjalanan puncak yang dimaksudkan adalah perjalanan puncak menuju menjadi manusia yang sempurna, yakni manusia yang dalam hidupnya menyerap sifat-sifat kebaikan dalam setiap kehidupannya. Karena itulah salah satu sifat kebaikannya adalah bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Hubungannya adalah hubungan sosial. Menata kehidupannya juga menata kehidupan yang bersinggungan dengan orang lain. Tidak sibuk dengan urusan mencari sebuah kesalahan orang lain, tidak sibuk dengan urusan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak peduli tentang nilai-nilai etika, tidak peduli tentang moralitas, sehingga dengan sendirinya dia tenggelam di dalam sebuah urusan yang disebut oleh Kierkegaard sebagai orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan pragmatis dunianya. Kehidupan material dan kehidupan rohania menjadi sebuah hal yang mesti memang ada dalam kehidupan ini, tetapi dia harus menjadi balance kehidupan. Oleh karena itulah
belajar daripada apa yang disampaikan oleh Kierkegaard adalah kita hidup itu memiliki dua aktivitas. Aktivitas jasmania dan aktivitas rohania. Aktivitas jasmania adalah aktivitas kebutuhan material terhadap tubuh kita. Dan aktivitas rohania adalah aktivitas yang berhubungan langsung dengan diri kita, dengan kejiwaan diri kita, berhubungan dengan langsung dengan Tuhan itu sendiri sebagai pencipta diri kita. Disinilah letak kehidupan kita yang harus ditata secara baik menurut seorang Kierkegaard. Karena itulah, maka hal yang paling penting dalam hidup ini adalah menyeimbangkan antara aktivitas rohania dan aktivitas jasmania kita ini. Kebutuhan-kebutuhan yang terlalu berlebih-lebihan justru akan menenggelamkan kita, larut dalam kebutuhan-kebutuhan itu dan tidak mampu kita kendalikan. Akhirnya aktivitas rohania kemudian menjadi hilang. Maka ketika aktivitas rohani menjadi hilang, maka dengan sendirinya kita hidup menjadi orang-orang yang terasing dari sebuah kehidupan sosial yang sebagaimana mestinya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.